semuanya. Kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita bab 5, ukuran variasi atau dispersi. Sebelumnya kita sudah bahas di bab 4 atau bab sebelumnya tentang ukuran pemusat. Nah, kita pahami dulu apa itu ukuran variasi. Jadi sama seperti bab sebelumnya, ukuran pemusatan, di sini kita akan menghitung juga ya, menentukan nilai atau jenis-jenis ukuran variasi ini. Nah, di sini alasan mempelajari dispersi atau alasan kenapa kita perlu menghitung juga dispersi. Kita lihat alasan pertama, min dan median hanya menggambarkan pusat data dari sekelompok data. Jadi di ukuran pemusatan itu ada min dan median, itu hanya menggambarkan pusat data, tidak menggambarkan penyebaran nilai pada data tersebut. Jadi kalau dispersi itu lebih mengukur atau menggambarkan penyebaran dari nilai data. Selain itu, kita lihat alasan yang terakhir di sini ada ukuran dispersi digunakan untuk melengkapi perhitungan nilai pusat data. Jadi tidak lengkap kalau tidak ditampilkan atau ditambahkan dispersi ini dalam kita menghitung ukuran pemusatan seperti itu. Nah, kita langsung lihat saja jenis-jenis ukuran variasi atau dispersi. Ada 5 macam. Di sini disebutkan 1 jangkauan, 2 jangkauan interkuartil atau semi interkuartil, 3 simpangan rata-rata, variasi dan standar deviasi, koefisien variasi. Ada 5 ya jenis ukuran variasi. Nah, tentunya kelima macam ukuran variasi ini berbeda-beda dalam menghitungnya berdasarkan jenis data. Kita tahu data itu ada 2 macam, ada data tunggal, ada data berkelompok. Nah, perlu dipahami cara menghitung untuk yang jenis data tunggal dan juga jenis data berkelompok. Nah, untuk video pertama ini Ibu akan menjelaskan 2 jenis ukuran variasi dulu ya. Jadi yang pertama jangkauan sama nanti yang rata-rata. Nanti video berikutnya baru yang sisanya. Oke, langsung saja kita lihat jangkauan atau ring. Oke ya, kita lihat dulu jangkauan atau ring untuk yang data tunggal. Untuk yang jenis data tunggal. Seperti ini rumusnya. Ya. Jadi cukup mudah. Kalau kalian masih ingat waktu kita di awal menentukan distribusi frekuensi, itu ada R ya, jangkauan R besar kalau di awal itu. Ini R kecil dilambangkan. Itu mencari jangkauannya asal data sudah diurutkan, terus kita bisa lihat nilai yang paling besar atau maksimum sama nilai yang paling kecil atau minimum, kita kurangkan atau selisihkan nilai maksimum dikalikan atau jangkauan untuk data tunggal. Contoh di sini ada data tunggal, lihat ada 5 data, 10, 30, 50, 70, 100. Datanya sudah terurut. Dengan mudah kita lihat data paling besar 100, data paling kecil 20, kita kurangkan 120 itulah 80, hasilnya itulah jangkauan untuk kali ini seperti itu. Cukup mudah saja untuk menentukan jangkauan data tunggal. Nah, kita lihat kalau dia data berkelompok. Seperti apa untuk yang data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok tentunya kita lihat dulu contoh yang data berkelompok ya. Buatnya ya, kita lihat dulu jangkauan dari data berkelompok ini. Nah, ini data berkelompoknya ya, cirinya dia interval kelas, ada interkelas ini, ada fungsi dari kembali ke slide tadi. Tentukan dari rumus, tentukan saja rumus ini biar mudah dipahami ke Excel tadi ya. Jadi ada 2 rumus, ada 2 macam cara menentukan jangkauan untuk data berkelompok ya. Yang pertama selisihkan nilai kelas terakhir kurang nilai tengah kelas pertama. Nah, kemudian di sini sudah nilai tengah ya, titik tengahnya masih di tengah. Dapat 15 dari mana? 9 tambah 21 dibagi 2 ya. Coba kita ambil rumusnya ya, dalam kurung ya, jangan lupa 9 tambah 21 tutup kurung bagi 2. Nah, 15 hasilnya. Nah, caranya kita kurangkan nilai tengah kelas terakhir ya. Jadi untuk R yang pertama Ibu buat dulu di sini, R sama dengan R besar di sini, R kecil ya, gunakan simbolnya sesuai di slide itu. Kelas terakhir nilai tengahnya 93. D kurang
titik tengah atau nilai tengah kelas pertama 15. Kita ketikkan 93 kurang 15 sama dengan, kita kurangin berapa, 93 kurang 15, 93 kurang 15 meter, 78 ya. Oke, 78. Tuliskan. Nah, itulah rumus pertama. 93 kurang 15 dari nilai tengah. Kedua, kan rumus kedua ini tentunya adalah batas atas kelas terakhir kurang batas bawah kelas pertama. Di sini lebih tepatnya tepi ya sebenarnya, bukan batas. Kalau batas itu tepat tepi ya, harusnya tepi. Karena harus ditambah setengah dikurang setengah. Oke, baiknya tepi. Apa bedanya batas dengan tepi? Batas bawahnya 9, batas atasnya 21. Itu ya, batas bawah 22, batas atas 34. Kalau tepi itu tepi bawah 9 atau batas bawahnya kurang setengah, yang kiri ini dikurangi setengah. Kalau tepi atasnya ditambah setengah, 21 nya tambah setengah, seperti itu kalau tepi kelas ya. Kalau tepi bawahnya dikurang setengah, kalau yang atasnya ditambah setengah. Oke, kita lihat rumus kedua. Nah, rumusnya tadi tepi atas kelas terakhir. Kelas terakhir ini nih, tepi atasnya 99 tambah setengah. Jadi ingat ya, tepi atas harus tambah setengah. 99,5 dikurang tepi bawah kelas pertama. Kelas pertama nih, tepi bawahnya 9, ingat sebelah kiri kurangin setengah. 9 kurang setengah berarti 8,5. Oke, sama dengan, kita hitung berapa ya, 99,5 kurang 8,5. Nah, 91 ya, 91 kita tuliskan. Memang berbeda jauh dia, 78 ini 91, tidak masalah. Ini kita lihatnya dari nilai tengah tadi, kalau yang ini dari tepi kelas, seperti itu. Nah, inilah jangka berkelompok. Sekarang kita lihat simpangan rata-rata, jenis ukuran variasi yang kedua. Kita akan bahas simpangan rata-rata. Kita lihat yang data tunggal dulu. Data tunggal nih, data tunggal ya. Simpangan ratanya. Nah ya, oh ini nih. Nih. Ya, data tunggalnya ini, slide suka saja biar enak lihatnya. Nih, kan data tunggal 50, 60, 70. Kita mau tentukan simpangan rata-rata dan simpangan median. Oh, ada simpangan median juga. Tentunya kita cari dulu yang namanya simpangan rata-rata atau median ini, kita cari dulu rata-rata dan mediannya. Rata-rata dari data ini, tentunya di data 30 tambah 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 bagi 5 ya, bagi total datanya. Oke, kita jumlahkan, ini bagi hasilnya 50. Median kita urut dulu, ini kita lihat posisi tengah. Bisa langsung ya, datanya sederhana, simple, sedikit di sini. Tengah-tengahnya 50, itulah median. Nah, jadi wajib untuk simpangan ini, baik rata-rata maupun median, kita harus tentukan dulu rata-rata, nilai rata-rata dan nilai mediannya. Baru kita masuk simpangan rata-rata. Nah, rumus simpangan rata-rata itu adalah sigma harga mutlak XI kurang X bar dibagi N. Nah, harga mutlak XI kurang X bar ini caranya adalah, XI itu tidak lain adalah data satu persatu. 30, 40, 50, 60, dan 70 kita kurangkan dengan X bar tadi atau rata-rata tadi. 30 kurang 50, 40 kurang 50, dan seterusnya. Ya, harga mutlak ini gunanya untuk menghilangkan tanda minus. 30 kurang 50 kan minus 20. Karena ada harga mutlak, artinya kita hilangkan minusnya, artinya ini 20 saja. Tambahkan hasil ini 10, ini minusnya hilang, tambah 0 tambah 10 tambah 20, hasilnya 60. Bagi 5 bagi N, hasilnya 20.